Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham lagi. Yang pertama Cepin, kedua Main, ketiga Japa, keempat INTP, kelima SMGR, keenam SMBR, dan ketujuh JSMR. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Cepin yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,35% ke harga 6.975. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cepin setelah gagal breakout resistennya 7.370, Cepin kembali koreksi dan Kamis kemarin sempat breakdown dari 7.000, tapi kemudian dia tutup di atas supportnya. Kalau dilihat histori sebelumnya, ada potensi sekali lagi Cepin menguji 7.370 ya. Kalau dilihat histori sebelumnya, biasanya kalau Cepin mempertahankan support minornya di daerah 7.000 ini akan bisa kembali lagi menguji 7.370. Tapi kalau breakdown ya arahnya bisa ke 6.700, bahkan bisa menguji resisten pola ascending triangle-nya ini ya di daerah 6.400, karena Cepin ini baru saja konfirmasi breakout dari pola ascending triangle-nya. Dan kalau secara teori dari bawah ke atas udah tercapai, jadi ya kemungkinan dia akan retest lagi, tapi harusnya kalau kuat 7.000 ini potensi mantul lagi ke atas juga. Itu bisa dikatakan neckline rounding bottomnya ya nih ya. Nah, jadi seperti itu untuk Cepin. Ya semoga aja Cepin mampu mempertahankan 6.960-nya ini dan arahnya kembali ke atas, dan juga kalau mampu mempertahankan supportnya di 6.960, Cepin kemungkinan akan bergerak sideways seminggu ke depan di range harga supportnya 6.960, resistennya 7.370. Kalau ditarik upside-nya ya cukup lumayan di 5% ya. Jadi seperti itu untuk Cepin. Yang punya dari daerah bawah pasang trailing stop harusnya kemarin ya. Kalau dia ternyata gagal, ini take profit aja dulu daripada dibawa ke bawah. Yang punya dari daerah atas bagaimana? Ya asalkan Cepin nggak turun dari 6.700 ini, saya rasa masih cukup aman ya. Tapi terburuknya Cepin bisa sampai retest lagi yang dulunya ini resisten ascending triangle-nya menjadi supportnya ini ya, bisa retest ini, kan belum pernah di retest nih. Ya, seperti itu aja untuk Cepin. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Main yang di hari Kamis kemarin ditutup naik tipis 0,67% ke harga 750. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat lewat broker summary-nya, Main biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Main masih mempertahankan supportnya di 750 dan juga di bawah 750 ada support dynamic EMA 60 di 730. Beberapa kali membuat candle rejection 1, 2, 3, 4, 5 kali, namun tetap mampu bertahan di atas ya. Jadi ada peluang memang Cepin ini mau ke atas terdekat ke 800 menguji resistance sideway-nya, dan juga 750 ini bisa dikatakan neckline double bottomnya ya 750. Jadi peluang bagus juga untuk Main minggu ini, ada berpeluang kembali menguji 800. Kalau mampu breakout, saya targetkan bisa sampai, kalau dilihat histori sebelumnya ini di daerah 880 bisa ya. Cepin kita targetkan 880 ya. Seperti itu aja untuk Cepin. Peluang masih bagus, harusnya bisa lanjut ke atas. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Japa yang duluan naik dari teman-teman poultry-nya ya, Cepin dan Main. Japa malah naik duluan, naik 6,25% ke harga 2040. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, Japa diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Japa setelah koreksi, kemudian dia naik lagi dan tertahan sepertinya di resisten karena ini beberapa kali diuji ya. Ini terlihat udah 1, 2, 3, 4 kali diuji namun gagal. Tapi kalau kita lihat secara histori sebelumnya ya memang ini adalah resisten. Nih kalau dilihat ya, kita tarik. Nah ya, ini dulunya support yang sering diuji namun tetap terus dipertahankan. Dan nah terlihat kalau memang itu bisa dikatakan resisten yang cukup kuat untuk menahan harga Japa saat ini. Kalau minggu ini mampu breakout, potensi bagus terdekat 2200 bahkan bisa ke 2450 yang saya targetkan ini kalau dilihat histori sebelumnya ya. Nih, jadi 2400. Jadi seperti itu untuk Japa. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya ini udah terlalu tinggi. Kecuali nanti breakout confirm baru bisa. Takutnya kalau buy on breakout ternyata false breakout, Bapak Ibu bisa dibawa ke bawah ke supportnya di 1800. Ini kan sudah jauh dari support walaupun ada support minor di daerah 1950, tapi lebih bagus kalau di bawah ini supportnya yang lebih kritikal lah, yang lebih kuat menurut saya ya di 1800. Seperti itu untuk Japa. Indikator MACD masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, bar chart di atas 02 kali sudah terbentuk, volume makin meningkat. Jadi ya peluang Japa harusnya bisa lanjut minggu ini. Apakah mampu confirm atau false? Kita lihat aja nantinya. Ya, seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada INTP yang di hari Kamis kemarin ditutup naik 2,24% ke harga 12.500. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INTP biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INTP kembali ke atas atau tutup pas di supportnya 12.500 dan juga itu adalah support double bottomnya, tapi belum terjadi karena INTP gagal breakout dari 13.800 dan sekarang di 13.800 ada EMA 60-nya garis hitam ini. Jadi karena INTP membentuk pola bullish engulfing di hari Kamis, ada peluang INTP akan menguji 12.870 ya. Ini sempat diuji di hari Kamis namun gagal breakout. Jadi ada peluang minggu ini INTP akan kembali lagi menguji EMA 200-nya terdekat. Ini resisten terdekatnya. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 12.000, boleh aja spekulasi buy. Karena INTP sudah di area support dan bisa terindikasi akan membentuk false breakdown kalau besok hari Senin INTP akan membuat candle hijau dan tutup di atas harga penutupan 2 hari kemarin di hari Rabu dan Kamis. Ya, seperti itu aja untuk INTP. INTP juga perlu hati-hati kalau INTP besok malah koreksi. Seperti itu. Untuk INTP juga cukup lebar red sideway-nya. Supportnya 12.500, resisten terdekat di 13.800 dan resisten selanjutnya ada di 15.800. Dan sekarang harga INTP itu ada di neckline head and shoulder-nya. Ini bisa dikatakan head and shoulder. Nah, ya, ini support neckline head and shoulder-nya yang memang harusnya dipertahankan oleh INTP. Ya, seperti itu aja untuk INTP. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada SMGR yang di hari Kamis kemarin ditutup di harga 10.425 sama harga penutupan pada hari Rabu. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMGR memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMGR sekarang di area kritikalnya ya. SMGR juga sudah mematahkan penannya ini ya.
Ini dia breakdown dan jebol. Jadi arahnya memang ke bawah. Terlihat juga secara teori ya hampir terbayar sudah ya penurunannya. Jadi ini saya hapus aja dulu. Kita pakai support dan resisten klasiknya aja. Dan sekarang SMGR ada di support kritikalnya ya, yang berapa kali diuji namun tetap dipertahankan, dan juga SMGR belum menutup gap sepenuhnya saat naik di tanggal 1 Maret. Jadi harga penutupan di tanggal 26 Februari itu ada di 10.200 dan harga terendahnya di hari Kamis ada di 10.275. Jadi ada sekitar 75 poin yang belum ditutup. Tapi semoga ini pertanda bagus ya, karena SMGR membuat candle doji. Sayangnya tutupnya masih di bawah EMA 200-nya. Jadi minggu ini hari Senin atau Selasa minimal SMGR kalau mau melanjutkan kenaikan menguji resistennya di 11.200 sampai 11.400 ini harus tutup minimal di harga 10.600 di hari Senin ataupun hari Selasa. Tapi kalau ternyata SMGR koreksi dan bisa tutup di bawah supportnya, ini ada peluang terdekat ke 10.000, dan kalau tetap di breakdown arah selanjutnya ke neckline double bottomnya ini ya, supportnya ada di 9.600. Kalau dilihat dari indikator MACD, SMGR sudah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 makin dalam, garis biru juga di bawah 0 dan jaraknya cukup lebar dengan garis merah. Jadi ya perlu hati-hati, mending wait and see aja dulu. Belinya nunggu ada candle hijau aja bisa juga, tapi kalau mau spekulasi buy di hari Senin ya sesuaikan misalnya cut loss saja kalau turun dari 10.000. Ya, seperti itu aja untuk SMGR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada SMBR yang di hari Kamis kemarin ditutup naik tipis 0,6% ke harga 825. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMBR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMBR sekarang ada di area supportnya. Supportnya ada di 800. Ya, ini kalau dilihat. Jadi cukup menarik SMBR karena di hari Rabu membuat candle hammer dan di hari Kamis membuat candle doji, ada peluang rebound. Tapi untuk mengkonfirmasinya ya minimal hari Senin SMBR bisa tutup di atas 850. Jadi ada potensi SMBR akan melanjutkan kenaikan ke 915. Jadi seperti itu untuk SMBR. Kalau dilihat SMBR bisa juga terindikasi membuat pola rounding top ya. Jadi saham-saham sekarang sepertinya terindikasi pola-pola rounding top. Jadi ini menjadi penentu minggu ini. Kalau mampu tetap bertahan di atas 800, peluangnya ke atas terdekat 915, bahkan bisa ke 1000 untuk SMBR. Yang mau spekulasi buy ya sesuaikan aja, cut loss saja misalnya kalau turun dari harga low-nya di hari Rabu. Low-nya hari Rabu ada di 780, jadi bisa cut loss di 775 atau 760. Kalaupun nggak mau cut loss, kalau setelah beli maunya jual untung, ya harus siap misalnya di bawah SMBR sampai 700, karena di 700 ada EMA 200 yang akan harusnya menjadi sandaran SMBR kalau mau masih uptrend. Ya, seperti itu aja untuk SMBR. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada JSMR di hari Kamis kemarin ditutup naik 2,2% ke harga 4.130. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, JSMR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal JSMR cukup menarik karena JSMR mantul dari supportnya 4.000 dan juga JSMR membentuk pola
bullish engulfing, dan juga tutupnya bahkan lebih dari harga open di hari Rabu. Jadi peluang JSMR minggu ini menguji EMA 200-nya yang saat ini ada di harga 4.160, dan lebih bagus lagi kalau JSMR hari Senin atau hari Selasa bisa tutup minimal di 4.200. Ada peluang JSMR akan lanjut naik menguji EMA 60-nya garis hitam ini yang saat ini ada di harga 4.400 ya. Seperti itu. Untuk JSMR juga berpeluang membuat candle atau pola double bottom. Jadi ini dia bisa naik cepat nih kalau secara histori sebelumnya, tapi bisa juga pelan-pelan ya. Namanya trader yang swing trade ya selalu punya strategi, punya trading plan untuk menghandle saham yang dipegangnya. Ya, seperti itu aja untuk JSMR. Cukup menarik minggu ini, peluang melanjutkan kenaikan. Tapi kalau ternyata JSMR koreksi lagi, ya arahnya bisa menguji 4.000. Dan harusnya memang 4.000 itu menjadi pertahanan JSMR. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung di mana harus beli, di harga berapa harus jual profit, di harga berapa kalaupun harus cut loss, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Untuk info selanjutnya bisa klik link yang ada di deskripsi atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Benefit yang didapat, rekomendasi saham-saham swing trade, fast trade, ataupun yang bisa di hold 3-6 bulan. Kalau mau info selanjutnya bisa DM. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.